Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas soal latihan untuk persiapan P3K Guru Matematika khususnya untuk formasi SMP. Langsung saja teman-teman kita ke contoh soal yang pertama. Diketahui suatu SMP, rata-rata siswa kelas 7 membaca buku 35 lembar per minggu, sedangkan untuk kelas 8 rata-rata membaca bukunya 50 lembar per minggu. Jika digabungkan, maka rata-rata mereka menjadi 40 lembar per minggu. Maka perbandingan siswa kelas 7 dan juga kelas 8 adalah oke, jadi di sini kita akan mencari perbandingan dari jumlah siswa kelas 7 ataupun kelas 8. Yang pertama kita tuliskan dulu di sini. Misalkan jumlah siswa yang kelas 7 itu sama dengan X, untuk kelas 8 sama dengan Y. Jadi kita bisa tuliskan di sini, jika rata-ratanya 35, maka jika rata-ratanya itu 35, maka kita bisa tuliskan seperti ini. 35 dikali dengan X, ya. X itu jumlah siswanya, kelas 7, kemudian ditambah dengan 40, itu yang kelas 8 ya, 50. 50 dikali dengan Y, jumlah siswa yang kelas 8, kemudian dibagi dengan jumlah siswa, yaitu X dan Y. Itu nanti akan sama dengan 40, ya. Jadi rata-rata keduanya, X ditambah Y itu 40. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita bisa ubah menjadi 35X ditambah 50Y sama dengan 40. Ini kita kalikan ya, dikali X ditambah Y. Oke, berarti ini 35X ditambah 50Y sama dengan 40X ditambah 40Y. Oke, selanjutnya kita pindah ke sebelah kiri. Jadi di sini menjadi yang 35X, X-nya kita pindah jadi dikurang 40X sama dengan 40Y dikurang 50Y. Yang ini dipindah ke sini. Berarti ini didapat negatif 5X sama dengan negatif 10Y. Berarti kita tinggal ubah yang Y dipindah ke sini, negatif 5-nya pindah ke sini. Jadi ini tinggal X per Y sama dengan negatif 10 per negatif 5. Oke, berarti ini X per Y atau X banding Y itu sama dengan 2:1. Nah, berarti perbandingan jumlah siswa kelas 7 dan kelas 8 itu sama dengan 2:1. Oke, selesai. Lanjut untuk contoh soal berikutnya. Soal berikutnya, Pak Farhan mengatur keuangannya dengan baik. Manajemen keuangannya selama 1 bulan adalah sebagai berikut. Ia selalu menyisihkan 2,5% dari gajinya untuk membayar zakat. Selebihnya ia gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bulan ini dia membayar listrik sebesar Rp293.475. Jika gaji Pak Farhan 4.300.000, berapa persen uang yang digunakan untuk membayar listrik setelah dipotong zakat? Oke, berarti ini kita potong zakat dulu ya dari penghasilannya. Zakatnya itu 2,5/100. Kita kalikan dengan penghasilannya 4.300.000. Ya, ini hasilnya. Kita coret dulu. Oke, berarti ini hasilnya itu 107.500. Nah, itu untuk potongannya. Kemudian kita kurangkan. Berarti dari penghasilannya itu kan 4.300.000 dikurangi 107.500.
Hasilnya yaitu 4.192.500. Nah, itu berarti penghasilan bersihnya setelah dipotong dengan zakatnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari persentase dari pembayaran listriknya. Pembayaran listriknya itu kan 293.475. Itu sama dengan X per 100 dikali dengan penghasilannya ini 4.192.500. Kita coret 2 nolnya. Kemudian ini X sama dengan 293.475 dibagi dengan 4.1.925. Oke. Nah, untuk ini pembagiannya memang agak susah. Ini itu hasilnya X-nya itu sama dengan 7%. Cuma nanti kita bisa akali ketika nanti soalnya kan ada pilihan. Misalkan di sini pilihannya 6%, 7%, 8%, 9%. Kita tinggal hitung bagian belakangnya aja. Oke. Kita hitung bagian belakangnya. Kalau misalkan 25, itu kalau dikali 6, itu kan dia nanti hasilnya berapa? 25 dikali 6, itu hasilnya 1500. Jadi dia akhirnya bukan 5. Kalau misalkan 5-nya ini kita kali 7, itu 35. Nah, kalau 5-nya kali 8, itu genap 0. 5 dikali 9, itu 5. Nah, berarti ini nanti kemungkinan hanya ada 7 atau 9. Jadi kita lebih mempermudah untuk perhitungannya. Cuman kalau 9 sendiri juga dia tidak masuk nanti. Kalau dikali 9, itu nanti dapatnya, kalau dikali 9 itu dapatnya akhirnya 25, bukan 75. Jadi otomatis yang dapat itu yang 7%, begitu ya. Jadi untuk mengakalinya kita tidak mungkin kalau misalkan ingin menghitung ini secara manual. Nanti kita bisa cek berdasarkan jawaban yang tersedia. Oke? Lanjut ke contoh berikutnya ya. Hasil pengumpulan donasi dari suatu lembaga selama bulan Maret turun 25% dibandingkan bulan sebelumnya. Dan hasil pengumpulan donasi bulan April itu turun 20%. Kemudian di bulan Mei turun lagi 10%. Di bulan Mei itu nanti dapatnya 108 juta. Oke, berarti ini kita tuliskan di sini. Yang ditanyakan berapa hasil pengumpulan donasi bulan Februari. Jadi ada bulan Februari, kemudian ada bulan Maret ya. Bulan Maret kita langsung tuliskan. Bulan Maret itu dia ada penurunan 25%. Ya, 25%. Berarti ini tinggal 75 per 100 dikali bulan Februari kan. Dari bulan sebelumnya kan Februari. Dikali F. Oke. Selanjutnya, kita cari untuk yang ini bulan April. Di bulan April dia turun 20%, berarti dia masih 80 per 100. Ya, 80 per 100 dikali bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya berarti bulan Maret. Oke, selanjutnya bulan April terus bulan Mei. Bulan Mei itu turunnya 10%. Berarti 90 per 100 dikali bulan sebelumnya, April. Nah, itu sudah kita ketahui hasilnya sama dengan 108 juta. Oke, nah selanjutnya di sini kita tinggal fokus ke apa yang akan kita cari. Yang kita cari itu adalah ini F. Ya, berarti ini F itu sama dengan ini kita pindah ke sini. Jadi ini M dikali 100 dibagi 75. Nah,
Oke, selanjutnya M-nya kita substitusikan yang ini. Ini M kan? Ini pindah ke sini lagi. Berarti M-nya itu sama dengan apa? A dikali 100 per 80. Ini kita tulis lagi dikali 100 per 75. Lanjut lagi A. A itu apa? A itu Mei kemudian dikali 100 bagi 90. Berarti di sini ya. Saya tulis lagi F sama dengan Mei kemudian dikali 100 per 90 dikali 100 per 80 dikali 100 per 75. Nah, Mei ini kita sudah ketahui, Mei itu 108 juta. Berarti ini kan 108 jutanya kita nanti tulis nanti aja ya. 108 kemudian dikali, kita coba sederhanakan dulu, ini coret-coret, habis. Ini 75 dapat 3, bagi 25 ya, ini dapat 4. Oke, berarti ini dikali 4 nolnya 2, 400 per 9 kali 8 kali 3. Ini 108 kita bagi 9, dapat 12. Kemudian kita bagi 3, ya, dibagi 3 ini dapat 4. Bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 2. 2 dibagi 2, dibagi 4-nya dibagi 2 dapat 2. Berarti ini sama dengan 2, nolnya 2, 200. Kita tinggal tambah ini tadi, juta ya. Juta ya. Jadi hasilnya itu 200 juta untuk pendapatan atau pengumpulan donasinya di bulan Februari. Jadi jawabannya 200 juta. Oke, lanjut untuk contoh berikutnya, teman-teman. Di sini dalam ulangan matematika diikuti oleh 21 siswa. Dari 20 soal, skor tertingginya itu 16. Dan median dari skor ulangan matematika tersebut adalah 10. Maka rata-rata terendah yang mungkin terjadi jika skor minimalnya itu 1. Oke, berarti ini ada posisi 21 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, ya ini ilustrasinya seperti ini. Kan ada 21 angka nih. Nah, untuk yang diketahui di sini tertingginya ya, angka tertinggi yang didapat itu adalah 16. 16. Kan kita urutkan ya. Median dari skor ulangan itu adalah 10. Median itu nilai tengah. Nilai tengah itu berarti ini yang ke-11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini itu 10. Nilai tengahnya 10. Maka rata-rata terendah yang mungkin terjadi jika skor minimalnya itu 1 nih. Ini 1. Oke. Nah, berarti agar dia minimal, berarti yang di bawah ini harusnya kita kasih yang minimal semua kan. Nilai kan boleh sama nih. Berarti ini bisa saja ini 1, 1, 1 semua. Sampai sini itu 1. Kemudian minimal lagi. Kalau misalkan yang dari sini ke sini di atas 10, itu nilainya juga kita kasih minimal dengan batasnya 10. Berarti ini juga 10, 10, 10 sampai sini 10. Nah, kalau sudah berarti ini kan yang angka 1 ini kan tadi sampai bilangan ke 10. Berarti kan ada 10. Ya, ditambah yang angka 10 ini tadi akan dari bilangan ke 11 sampai ke 20. Berarti dia juga 10 dikali 10. Kemudian ditambah yang terakhir itu 16. Nah, berarti ini 10 ditambah 10 kali 10, 100. Ditambah 16. Berapa hasilnya? 126. Jadi, skor minimumnya itu kan 126. Kemudian kita bagi, sorry. Rata-rata ya, rata-rata terendah. Rata-rata terendahnya berarti ini kan skor minimumnya itu kan totalnya segini. Untuk rata-ratanya kan berarti kita bagi dengan total jumlah siswanya 21. Nah, berapa ini 126 dibagi 21?
Berarti ini dapatnya 6, 6, ya dapatnya 6 ya. Jadi dapatnya ini adalah 6. Jadi untuk rata-rata terendahnya yang mungkin terjadi ya, yang mungkin terjadi itu 6, skor rata-ratanya 6 begitu. Oke. Oke, teman-teman, untuk pembahasannya sampai situ dulu ya. Nanti dilanjut ke part-part berikutnya. Insya Allah saya nanti akan bahas soal-soal yang terkait untuk P3K SMP. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga di-share video ini biar bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.